Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Ya, hari ini spesial sekali bersama Reno Fenadi. Waduh, sudah lama gue nggak dipanggil bintang tamu. Sehat kan? Sehat. Aduh, thank you banget nih udah diundang ke channel lu. Sama-sama, terima kasih banyak juga Kang Reno sudah mau mampir ke sini. Jadi buat yang belum tahu, teman-teman semua mungkin yang baru ngikutin gua di channel YouTube, Reno Fenadi ini tergabung dalam Stand Up Indo Bandung. Betul. Tahun? Wah, gue dari 2011 waktu awal stand up. Iya, bulan apa? September. Bulan September. Stand Up Indo Bandung itu open mic pertama kalau nggak salah Agustus. Kalau nggak salah. Nah, gue ikut di September deh kalau nggak salah. Pokoknya masih di 2011 lah itu. Berarti generasi 2011 Bandung tuh siapa aja? Kalau yang angkatan gua itu termasuk angkatan kedua sebenarnya. Oh, angkatan gitu. pertamanya Mosidik, Isman, terus Mosidik, Isman, ada Budi Kusuma, ada terus siapa lagi ya? Sani Teko Ajib, Sani Duran. Ya, Sani Duran. Terus ada lagi yang itu deh, gue lupa beberapa lagi. Nah, angkatan kedua itu gua, Boris Bokir, Ge Pamungkas, Gilang Baskara, terus Gian Luigi yang termasuk lah angkatan gue juga, Chandra Chansai, Ellison, Mang Obet ya. Tahu. Si Debt Collector. Kalau si itu angkatan berapa Kang? Si Fandi Bahri. Fandi Bakri. Nah, Fandi itu secara masuk komunitas bareng gua. Angkatannya gua termasuk angkatan juga, kan? Termasuk lama dia. Ini mukanya sudah sangat kontemporer itu. Kang Fandi Bahri emang legend tuh di Bandung. Jadi McDanny itu angkatan gua juga bareng. McDanny angkatan juga iya, bareng. Dari bareng di Bandung, sekarang bareng di Jakarta juga. Kalau McDanny masuk penjara juga bareng. Iya. Jadi Kang Reno ini adalah salah satu stand up Indo Bandung. Yes. Yang sudah terlibat lebih dari 7 tahun mungkin ya Kang ya? Wah, lebih ya. 2011 ke sekarang 2021 10 tahun. Selain di stand up juga beliau tergabung dalam Improv Indo bersama Kang Mosidik, Isman, Randika Jamil, dan McDanny. Nah, kemarin ini buat teman-teman yang nggak tahu bahwa Kang Reno Fenadi ini baru hijrah. Waduh. Hijrah tuh kayak atas pilihan sendiri deh. Kalau ini gue bukan atas pilihan sendiri. Ya kan kalau hijrah secara definisi kan dari tempat A pindah ke tempat B. Iya betul sih, benar. Iya. Kemarin tahu lah, banyak tahu kasusnya lah. Sekarang tapi alhamdulillah udah keluar. Ya. Gitu. Gimana Kang? Puji Tuhan sejak keluar ini lebih susah ya. Lu bayangin galen gua komik secara karir stand up comedy bisa dibilang nggak kayak yang lain lah, maksudnya kayak lu pun ya, juga gua, juara 3 gitu di Suci 7. Gua di Suci 3 cuma 8 besar. Terus setelah itu ya tampil program TV juga. Mungkin kalau di calling ada yang panggilan kedua cadangan. Gua kayak itu cadangannya kalau di PS itu yang nggak masuk ke tim utama tau loh. Yang nggak ikut berangkat ke match, yang nontonnya di tribun. Yang bikin gue kemungkinan dilirik pelatih cuma karena gue rajin pas latihan bawain bola, pindahin gawang kayak gitu. Nah, gue level-levelnya kayak gitu. Sebelum gue kena kasus, setelah gue kena kasus, tambah dong sulit gue untuk survive. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Ya. Ini adaptasi mungkin. Gue salah satunya juga bikin channel YouTube. Iya, luar biasa. Kang Reno nanti udah bikin channel YouTube, nanti silakan ditonton video-video. Iya, Reno Fenadi channel. Nanti ada banner juga di situ. Iya, betul. Nanti gua cantumin di bawah ini. Nah, tapi yang diomongin di Komtung itu benar kan? Semua ininya. Bener dong. Benar semua. Bener yang nonton di kalau yang nonton di Giba nih buat yang nonton dari Beler, ya benar memang adanya. Tapi ada sedikit bumbu-bumbunya memang. Kayak Dani dia karena bebas duluan. Dia keluar terus di wawancara Komtung terus bilangnya semua gara-gara Reno. Padahal ya enggak, semua gara-gara polisi. Kalau ada gua, ada Dani, enggak ada polisi, kita tidak ditangkap dong. Benar. Tapi terima kasih buat bawa polisi karena Anda semua, saya dan Dani jadi tobat. Iya. Karena sudah tobatnya tuh gimana ya? Gue nggak muluk-muluk ke arah menjadi manusia lebih baik secara iman, enggak, tapi paling enggak duit yang terhabiskan untuk narkoba lebih bisa diamankan untuk hal-hal yang lebih berguna nantinya. Karena sekarang belum ada duitnya lagi. Sama kan? Berapa bulan jadi total di dalam? Kalau gua itu total 1,5 tahun kurang sehari.
Setengah. Ini juga banyak pertanyaan nih Kang. Iya. Kenapa McDandy keluar duluan tapi Kang Reno belakangan? Jadi itu juga gue udah jelasin kan di Gibah di channel YouTube-nya Komtung. Ini kita promo terus ya Komtung. Emang Dani cepunya. Emang dia cepunya si anjing itu emang karena dia pulang duluan. Enggak. Jadi gini, kalau status vonisnya itu di PN, di Pengadilan Negeri itu Dani putus 1 tahun 4 bulan, gue 1 tahun 6 bulan. Karena beda 2 bulan karena memang barang bukti itu gue yang memesan kan. Nah tapi di situ jaksa banding di Pengadilan Tinggi, Dani menang tetap 1 tahun 4 bulan dan inkrah, jadi bisa langsung ngurus PB, pembebasan bersyarat, dan juga ada asimilasi COVID, jadi bisa pulang langsung di bulan ke-11. Walaupun sebenarnya kalau hitungan, jadi hukum di Indonesia itu kan kita hanya perlu menjalani 2/3 dari masa hukuman. Nah, dipotong remisi juga. Walaupun posisi 11 bulan dan pulang itu sebenarnya sudah melewati dari ketentuan, karena setahun 4 bulan itu kan berarti 16 bulan, sepertiganya itu di sekitar berapa ya? 10 bulan lah. 10 potong remisi juga kan. Nah, dia berbalik di bulan ke-11. Nah, gua di PT kalah. Naik jadi 4 tahun vonis gue. Makanya gue banding lagi ke kasasi Mahkamah Agung, fight lagi gimana caranya. Akhirnya puji Tuhan kembali ke vonis PN. Gue menang di kasasi. Tapi posisi pas gue menang, posisi udah hukuman gue jalan 1 tahun 5 bulan. Jadi istilahnya udah lewat nih. Karena kalaupun tanpa PB, gue remisi gue setahun itu harusnya udah dapet 1,5 bulan. Jadi gue bisa balik sebenarnya di bulan ke-14. Sedangkan 1 tahun 5 bulan itu kan berarti gue udah di bulan ke-17. Nah akhirnya gue mengurus lah remisi susulan karena baru inkrah kan, berkekuatan hukum tetap. Itu proses mengurus dari vonis dari turunnya inkrah itu kan jaraknya cuma sekitar 3 minggu ke gue 1,5 tahun bener tuh Ler. Jadi kalau udah 1,5 tahun banget itu jatuh di 21 Februari. Kalau gue belum turun remisi susulan tapi udah 21 Februari gue udah harus bebas karena kan udah menjalani masa hukuman. Akhirnya gue pulang di 20 Februari dengan status tanpa remisi. Jadi emang laki banget gue. Apa itu remisi? Itu mengikuti secara prosedur. Wah iya, saya seperti Pak Ahok tanpa PB, tapi dia remisi ada. Kayak Pak Ahok. Nah tapi emang benar kan kalau di dalam tuh kasus paling berat tuh narkoba. Kasus paling berat apa nih maksudnya? Kayak kan kita tahu ya kalau misalkan ada napi baru kan masuk pasti dijailin gitu. Tapi kalau kasus narkoba kayaknya tidak seperti itu. Benar. Sebenarnya kalau dijailin maksudnya di dalam tanda kutip di ospek gitu. Secara fisik sih kalau pertama tuh dilihat bener ya kasusnya. Ada beberapa kasus yang memang contoh kayak pemerkosaan, pencabulan, terus itu memang relatif lebih spesial lah dibanding yang lain. Tapi kalau untuk narkoba, untuk misalnya pencurian atau apa pembunuhan gitu, enggak terlalu segitunya kecuali memang dia bermasalah. Kayak misalnya contoh masuk gitu nggak assalamualaikum, ya bisa jadi bahan gitu kayak ditanya lu masuk bukannya assalamualaikum dulu, saya Kristen bang, oh ya udah masuk Islam dulu, masuk Islam dulu baru masuk penjara dia bilang gitu. Tapi sih udah apa ya, kalau sekarang tuh udah nggak kayak dulu katanya. Dulu zaman mungkin tahun-tahun 90-an kali ya, 2000-an awal mungkin memang masih seperti itu. Tapi kalau sekarang udah jauh lebih baik. Iya, dari sisi hak asasi manusia sudah jauh lebih oke lah gitu. Terjamin. Gitu sih. Karena katanya sih salah satu titik perubahannya itu sejak lapas itu masuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Karena dulu kan kalau nggak salah di bawah Departemen Kehakiman. Kalau nggak salah ya, kalau salah dibenerin. Tapi dari situlah dan berubahlah nama menjadi lembaga pemasyarakatan, bukan jadi penjara lagi kan. Jadi lapas. Jadi dari situ pemerintah katanya lebih melakukan pendekatan, yaitu manusia pendekatannya lebih ke memasyarakatkan lah gitu. Betul. Iya. Nah, emang benar kalau kenapa sih kasus narkoba tuh hukumannya pada lama-lama kan? Kalau itu karena gini, kalau by the law sebenarnya secara hukum ya, untuk pasal narkoba itu ada 3 pasal, 4 sebenarnya. Satu pasal 112 itu bunyinya menguasai tanpa izin, menguasai titik beratnya. Yang kedua pasal 114 itu transaksi.
pasal 127 menggunakan. Dan satu lagi pasal 132 itu kalau ada lebih dari satu. Kayak istilahnya SPK lah, gua sama Dani ada 132-nya. Nah, 112 ini implikasinya lebih ke buat misalnya orang-orang yang tertangkap lagi di jalan bawa karena menguasai tanpa izin. Tapi tidak ada penjual dan pembelinya, tidak ada transaksi uang gitu. Cuma bawa aja. Bawa aja. Kalau 114 ini yang paling berat karena ada transaksi, jadi dia jelas menjual, mendistribusikan, mengambil keuntungan bahkan dari situ kan. Nah kalau 127 ini syarat utamanya adalah ketika ditangkap memang lagi memakai. Nah itu yang gue perjuangkan. Dani, kita di awal di PN itu hakim memutus kita 127 bahwa kita memang, dan kondisi memang kita pas ditangkap lagi make gitu. Tapi pada saat itu jaksa menuntut gue dengan pasal 112, gue fight di situ. Akhirnya ya puji Tuhannya gue menang dan karena memang seperti itu. Nah 112 ini itu ayat satunya bunyinya kalau nggak salah maksimal 5 tahun deh kalau nggak salah ya. 112 ini. 112. Nah 114 ini paling berat nih. 114, kalau 114 ayat 2 ini yang bisa sampai hukuman mati. Hukuman mati itu karena ada transaksi penjualan kan. Kalau 127 ini hukuman ancamannya maksimal 4 tahun. Seperti itu. Kalau yang kayak Freddy Budiman itu apa? 114 ayat 2. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Jadi 114 ayat 2 itu transaksi jual beli dengan nilai di atas dengan berat di atas 5 gram kalau sabu. Kalau ganja lupa gue deh batasnya berapa, kalau ekstasi juga berapa gue lupa. Tapi kenapa Kang Reno sempat dibanding ke 112 dari pemakai ke distribusi? Nah itulah makanya yang gue coba. Jadi seolah-olah gue tuh dianggap menyediakan untuk Dani gitu. Padahal kita emang gue beli, Dani datang nggak sengaja, gue lagi pakai ya udah pakai bareng gitu. Tapi seolah-olah gua menyuplai. Iya gitu. Ya, itulah disitulah gue fight kan, maksudnya gue bertarung lah gitu dengan fakta hukum yang gue punya gitu, bahwa enggak kok gue emang make gitu. Dan gue pas di pledoi, pas bagian pledoi itu gue ngomong ke majelis hakimnya, gue bilang pas di bagian pledoi terakhir itu gue bilang, majelis hakim yang terhormat, saya tahu hukum bahwa saya itu memang punya prinsip tidak akan pernah menjual dari awal saya memakai, karena saya tahu hukumannya lebih berat dan saya tidak pernah mau menjual. Gue bilang kayak gitu. Iya ya, ini juga ya. Nah kan kalau hukuman seumur hidup tuh hukuman selama umur kita nih, umur kita misalkan 20 misalkan, berarti kita penjara 20 tahun atau seumur hidup tuh sampai kita mati sih? Kalau Indonesia itu setahu gua sampai mati. Sampai mati? Dia termasuknya sampai mati. Hukuman seumur hidup? Ya. Emang ada yang enggak gitu kan? Di negara mana kayak ada deh yang jadi seumur hidupnya tuh definisinya ya begitu dia masuk umur berapa ya itu jadi jumlah hukumannya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi di Indonesia terakhir yang gue baca, gue coba cari tahu itu memang sampai mati. Sampai mati. Kalau hukuman mati? Hukuman mati dimatiin, nggak nunggu sampai mati. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau step ya, hukuman mati itu kan paling berat. Kalau kita mendapatkan remisi atau grasi, bisa turun menjadi seumur hidup. Setelah misalnya hukuman kita seumur hidup bisa turun menjadi angka. Angka itu kan maksimal kalau nggak salah 20 tahun. Nah, di atas 20 tahun pasti jadi seumur hidup gitu. Nah, setelah seumur hidup jadi angka. Stepnya itu sih gitu. Kalau hukuman mati itu memang akan dieksekusi mati, bukan ditungguin mati. Kalau seumur hidup kayak ditungguin mati. Ini si anjing nggak mati-mati lagi gitu. Ya kan kalau dieksekusi juga gagal ditungguin mati. Iya sih, benar sih. Iya juga. Iya. Nah, Reno Penadi dan juga Mekda ini bukan satu-satunya stand up comedian yang masuk lapas. Sebelumnya ada siapa? Moody Taylor juga pernah ada. Gimana sih kehidupan stand up comedian di dalam lapas tuh? Apa napi layar stand up dong? Apa gitu gimana kan? Iya. Gitu? Iya. Yang lucu gini Ler, gue jadi sama Dani waktu di Polres nih, karena gue ngerasa kayak tiap dikunjungin tuh kan kita happy banget ya. Maksudnya kayak wah dikunjungin nih gitu, dapat semangat dari teman support gitu. Gue sama Dani tuh ngomong, Dan, karena kebetulan waktu itu kalau nggak salah barengan gue tuh ada Moody, ada Mbak Nunung ya kalau nggak salah. Karena gue punya rasa kayak gitu, gue ngomong sama Dani waktu di Polres, Dan kalau kita keluar duluan,
yuk jengukin lah yuk Mudi gitu, Pak Nunung gitu. Ya yuk. Gue dari Polres pindahlah ke lapas nih ceritanya, istilahnya penerbangan lah. Terbang ke lapas, gue sampai register. Wah, Bang Dani, Bang Reno, ya udah karena udah pada tahu juga kan. Mudi kan di sini, lah, sih ternyata di sini satu lapas sama gua. Di mana? Di Tangerang, Tangerang lama. Iya, lapas pemuda. Lah, bentar Bang, kita panggilnya Mudi datang ke kita terus ngomong apa coba kayak pertama. Lu berdua ngapain nyusulin gua? Siapa? Gua kagak rencana nyusulin lu. Sangkanya ngebesuk ya? Iya. Tapi dia beda. Jadi gua terbang ke lapas itu Desember 2019. Dia bebas itu kalau nggak salah Februari 2020. Iya, kalau nggak salah. Jadi akan masuk, dia nggak lama keluar. Nggak lama keluar. Nah, dia satu pesantren sama Dani. Sedangkan gua di kamar gitu. Dan di dalam itu kalau ada acara kan gue sama Dani nge-MC lah ya, kayak lomba futsal kayak atau ada acara apa gitu, gue Dani futsal ya nge-MC ya, kita kayak di luar, gue sama Dani nge-MC udah kayak di luar, cuman bedanya di sini rentan ya. Sekali salah ucap bakar kayak kebakar karena istilah apa kita berdua megang, tapi ya asik kok bener, maksudnya ini buat teman-teman yang belum tahu gitu kondisi di dalam bahwa oke, mereka adalah kami ini adalah orang yang melanggar hukum gitu, tapi bukan berarti kami itu akan terus menjadi melanggar hukum dalam menjadi nafas kami. Kita tidak punya slogan seperti itu. Betul, gitu. Kayak betul. Lu sekali ngelakuin kesalahan bukan berarti dalam nafas lu kok tiada hari tanpa melakukan kesalahan, kayak enggak. Kita manusia juga, ternyata mereka juga bercanda manusia pada umumnya gitu. Jadi tolong kalau memang ada teman atau ada orang gitu yang sedang berada di dalam penjara, ya bukan berarti lu harus menjauhi kok gitu, karena di dalam itu bener nih yang gue alamin banget ya Ler, bahwa even bandar-bandar besar pun gitu mereka tidak pernah istilahnya kayak menjerumuskan ya. Dan ini pun setelah gue pikirin lagi bahwa semua, lu coba boleh tanya deh semua pemakai narkoba gitu atau penjual yang awalnya pemakai, pada saat dia pakai nggak pernah ada orang yang maksa dia buat pakai gitu. Artinya bahwa dalam tanda kutip ya bisa dibilang bukan orang jahat gitu. Betul. Iya nggak sih? Maksudnya kayak ya udah, lu kalau memang ada teman, ada keluarga yang lagi memang istilahnya, gue juga nggak nyebut itu musibah atau sedang diuji, karena memang pilihan juga mereka udah mau pakai gitu. Mungkin sedang menjalani konsekuensi atas yang dilakukannya. Support aja kalau kata gue. Support dalam artian bahkan bukan berupa uang ya, maksudnya kayak sekedar perhatian, semangat gitu, kayak lu di mana, tanyain perkembangan kasusnya gitu. Itu berarti banget buat kami. Iya. Jujur itu berarti banget buat kita. Jadi di dalam sel itu tidak semenyeramkan yang kita pikir. Enggak semenyeramkan itu. Bayangan gue juga pertama kayak gitu lah. Gitu. Kayak waktu di Polres itu yang apa? Begitu masuk kan, berisik gitu, maksudnya kayak kita ospek SMA, ospek kuliah juga gitu ya nggak sih, kayak gue terus membayangkan ya oke lah gitu, gue waktu SMA, waktu kuliah juga ospeknya begini. Jadi kalau di sini seperti ini ya gue nggak menganggap ini sesuatu yang luar biasa harus diubah atau gimana, karena toh mereka cuman kayak ucapan selamat datang kok gitu, nggak yang bener-bener tiba-tiba datang langsung digebukin apa enggak sama sekali enggak gitu. Bahwa perkenalannya seperti itu ya wajar gitu, maksudnya kayak lu gua sebagai orang yang melakukan sesuatu dan menjalani konsekuensi atas yang gua lakuin, ya udahlah gitu, menjadi bumbu-bumbu seru gitu. Kayak seru jalan jongkok, kayak apa jalan jongkok ke kamar-kamar lain gitu, jadi seru-seruan gitu. Karena ya kita aja di SMA ya nggak sih, SMA kuliah kayak gue jalan jongkok lu apa anak gua gitu lah ya, seru lah. Cuman pada saat itu yang jadi bikin gua agak-agak agak-agak goyang juga, ini di dalam bukan anak SMA cuy, ini di dalam statusnya bukan anak kuliahan yang cuman galak di sini, memang dia di luar juga galak gitu. Kayak waduh, kayak gue, wah selesai nih gue nih. Ternyata setelah ngobrol, maksudnya awalnya pun mereka gimana kasusnya apa gitu. Mereka ketika masuk kamar gitu, bener-bener nggak yang kayak di
apa nggak kayak di sinetron azab gitu ya, datang lu langsung tanpa sebab akibat dihajar gitu. Enggak, mereka datang selalu aja kayak udah minum belum, minum cuci kaki dulu, gitu. Gitu beneran seperti itu gitu. Kayak yang gue juga kan, wah anjir gitu, kayak kok mereka karena mungkin tumbuh rasa senasib ya, gitu sekutu lah, iya, tapi memang jangan pernah lu punya masalah gitu. Intinya kalau lu punya masalah ya tanggung sendiri. Maksudnya kayak ya kita di luar juga kan, maksudnya kalau tiba-tiba lu kayak nipu temen atau apa ya kan pasti ada efeknya gitu. Iya betul, apalagi di dalam. Betul, dan tapi di dalam pun kalau lu nggak ada masalah gitu, ya hidup lu sehat-sehat aja, fine aja kok, beneran gitu. Ya kan banyak beredar kasus-kasus yang kayak ini apa istilahnya tuh matahari lu masih utuh. Oh iya, itu kebetulan. Banyak gue tanya teman-teman gue pas udah bebas, gimana ini lu bawa lu masih aman nggak? Ditusuk nggak? Aman puji Tuhan karena gue yang nusuk. Sebelum kita ditusuk mending nusuk ya. Udah nggak ada itu, udah nggak ada ya. Iya, gimana? Lu pernah pesantren nggak? Pondok. Nah, iya. Nggak, terus lu di pesantren berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, enggak terus 3 tahun lu ngadepin cowok mulu, lu pengen jadi tergoda ke matahari enggak kan? Ya udah woles-woles aja gitu. Iya. Kita ya kayak anak nongkrongnya, wah cewek gue lagi ngapain ya gitu misalnya. Ini apa ada info misalnya katanya artis anu ketangkap misalnya. Wah, cakep tuh. Iya, orang santai tongkrongan lah gitu. Cuman bedanya kita ya jam tertentu kita harus dalam sel gitu. Udah gitu doang. Iya. Oh, jadi ini ya terstruktur ya kehidupan di dalam tuh ya. Bener-bener kayak bermasyarakat aja. Apalagi katanya sekarang temen gue pernah tuh di dalam, ada satu temen gue cerita. Dia pernah menjalani di beberapa lapas di pulau lain gitu. Ada yang di pulau Sumatera, ada yang di Kalimantan segala macam. Terus dia bilang, "Bang, bandingin zaman dulu mah jauh banget, Bang. Ini mah istilahnya sekarang udah jauh lebih layak. Ini mah dibilang bisa kayak lagi mondok," dia bilang kayak gitu. Karena beneran teratur, rapi istilahnya. Ya ada memang layak lah gitu kalau kata gue. Layak banget gitu. Walaupun ya memang selama di dalam tidak mencium aroma parfum cewek. Iya sih, benar. Gitu. Di dalam sel tuh berapa orang, Kang? Kalau di Polres itu gue full-fullnya tuh pernah 9 orang. 9 orang. Itu udah empek-empekan banget tuh. Udah tidurnya udah kayak gitu. Tapi rata-rata kita biasanya bertujuh kalau di lapas. Kalau di Polres, kalau di lapas itu sekamar gua ber-17. 17 orang. Banyak juga. Panjang, dia manjang gitu. Oh, manjang. Manjang. Tapi 17 itu juga masih nggak sampai empuk-empukan banget, masih nyaman. Masih lenggang. Masih lenggang. Oh, gue pikir padat banget gitu. Kalau yang gue nggak tahu di lapas lain ya. Mudah-mudahan gue juga nggak mengalami. Gue nggak mau juga, walaupun lapas itu nyaman, gue nggak mau. Iya. Tapi yang lapas yang gue itu relatif nyaman banget. Nyaman untuk ukuran sebuah lapas. Sangat layak lah gitu. Sanitasinya bagus, terus air jalan gitu. Tempat untuk tidur rebahan itu nyaman, walaupun nggak ada kasur ya, di semen gitu, tapi nyaman gitu. Sirkulasi udara juga nyaman gitu. Cuman ya memang ada beberapa bonusnya lah, kayak rabi, penyakit kulit. Sama di pesantren juga seperti itu. Katanya ya. Iya. Rabi juga ya, Pak. Iya, banyak yang buduh. Gua ini gitu. Rabi nih, bekas rabi. Walaupun gue udah pada dalam tahap gini, gue udah mencoba hidup bersih gitu, sampai pada akhirnya ya udahlah anjing lah, udah gue terima aja udah, karena susah dilawan gitu. Betul. Rabi itu kayak nasihat orang tua, jangan dilawan udah. Benar. Lemesin aja udah. Iya, lemesin aja. Mudah-mudahan lebih bersahabat lah. Terus gue bingung kenapa dia udah dari sini terus pindah kan anjing ya, maksud gue kayak gimana sih lu tahu banget yang belum kena gitu. Parah banget. Iya sih, namanya biasa lah. Iya, karena ternyata memang itu gue juga baru dapat info katanya di pondok pesantren juga gitu. Jadi ternyata di setiap tempat yang dihuni oleh banyak orang dengan tingkat level kebersihan yang berbeda-beda ya itu pasti akan ada pertukaran virus. Betul. Gitu. Betul. Nah, berarti di sana nggak ada corona? Corona ada. Oh, ada. Waktu itu ada. Oh, tapi ada. langsung
karena rutin swab, ada swab dari pemerintah juga. Kalau ada yang positif langsung diisolasi mandiri. Wah, enakan gitu dong. Ya kan? Tapi itu nggak bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka. Jadi kayak karantina gitu beneran digembok terus. Tapi kan sendiri kan dia? Enggak sendiri. Berapa? Ada yang pernah waktu itu ber-7, ber-8. Sama aja tuh. Lebih bete cuy. Lebih bete. Karena kita kan rutinitas kita tuh rundownnya pagi itu buka grendel jam 8. Itu kita bebas, mau makan, ada yang ke masjid, ada yang ya pokoknya bebas itu. Ntar 11:30 tutup grendel lagi, kita apel untuk makan siang dan apel, jam 2:30 baru buka lagi. Jam 4:30 tutup lagi gitu. Sampai besok jam 8. Nah, kalau yang karantina full terus ditutup. Gue kira agak sedikit nyaman, tapi sama aja ya. Lebih nggak enak, Cuma labelnya aja COVID. iya, lebih nggak enak. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, Kang. Kita sebagai stand up comedian nih, kalau misalkan berada di tempat itu tuh, bagaimana sih anggapan penghuni lain tuh? Kalau ini apa ya istilahnya, bukan dispesialkan ya, tapi lebih dilihat lah gitu. Mungkin kalau orang yang bukan siapa-siapa, bukan tidak diorangkan, tapi maksudnya orang lebih ya udah, kayak kita ketemu di jalan ya udah siapa sih, udah santai aja gitu. Tapi kalau mungkin kayak gua, kayak Dani gitu, kayak Mudi juga waktu itu, orang pas, "Weh bang, gimana?" gitu nanya, "Kapan bebas? Kok lama nggak bebas gitu?" Apalagi pas Dani cabut duluan tuh, setiap gua kemana berapa langkah pasti, "Bang Dani udah bebas bang, abang kapan?" gitu. Semua tuh 3 hari gua, sampai yang dari nggak kepikiran nih, sampai kepikiran, anjing Dani udah balik ya, Dani nggak kepikiran loh gua. Tapi tiba-tiba ngomongin itu terus, anjing ya juga, Dani kok balik duluan si anjing ini ya, gua kayak. Tapi ya itulah, maksudnya rata-rata sih pada ngelihatnya jadi lebih spesial gitu, maksudnya kayak, "Bang gimana bang, gue bahkan ada yang pengen diajarin." Tuh kan stand up kan? Iya, bahkan pengen, "Bang ajarin dong." Ayolah, gue bilang apa yang bisa gue ajarin gitu. Gue bantuin gitu, gue cerita juga. Kadang-kadang petugas pun ngajak ngobrol. "No gimana sih no, stand up, gue sering nontonin stand up tau." Dia bilang, ada yang petugas yang mau nonton dari awal, dari Suci 3 gue juga udah nonton gitu. Kayak saya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, industrinya gimana kalau sama petugas gitu kan. Ya itu seru sih sebenarnya. Ya. TV ada kan? TV yang masuk ke situ. Kalau TV konvensional belum. Konvensional belum. Paling yang udah masuk ke situ yang itu Komtung. Terus waktu itu pernah ada Pas TV, jadi TV ya dari YouTube, channel YouTube ya dari Dirjen Pemasyarakatan ada buat konten mereka gitu. Terus udah itu doang ya paling insut. Oh dulu pernah, tapi bukan, jadi kebetulan di lapas gua tuh ada kampus kehidupan namanya. Jadi emang kampus tuh S1 hukum. Yang pas 2020 mereka buka S1 lagi agama Islam kalau nggak salah. Nah itu memang kampus hidup, jadi sebagai mahasiswa gitu, sama kerjasama sama universitas apa gue lupa nih kalau nggak salah. Itu waktu itu ada media ngeliput kehidupan kampus gitu. Terus rame kok tuh, ada CNN, Metro juga, Metro ada nggak ya waktu itu? Itu ngeliput bagian, tapi beda blok sama gua. Khusus mereka khusus blok mahasiswa gitu. Terus TV paling itu. Gimana Kang nih? Gua kan punya apa sih namanya? Punya mimpi atau target waktu itu. Gua ngeliat Tuan 13 tuh rapper masuk ke lapas untuk ngasih sosialisasi tentang rap. Nah, gue stand up bisa nggak tuh? Bisa banget. Ayo, gue juga salah satu campaign gue, bukan campaign sih, salah satu yang ingin gue lakuin sebenarnya, gue nggak semuluk gue mengajarkan stand up, tapi kita sekedar datang menghibur aja itu mereka udah sangat berterima kasih. Oh gitu. Itu yang gue pengen lakuin sebenarnya ke depannya, karena sekarang masih agak terbatas karena masih COVID ya, karena masih COVID. Terus kedua juga gua karena posisinya juga lagi belum menemukan apa istilahnya sponsor, gua belum nyari gitu, karena gue juga untuk bergerak juga kagak ada duit gitu istilahnya gitu kan, butuh duit bensin juga gitu. Tapi gue pengen banget dari bikin kayak gitu. Itu bisa kayak Komtung kemarin itu izinnya ngurusnya sampai ke Kanwil kan, dan mereka sangat welcome. Oh gitu. Mereka sangat welcome dan tanpa biaya. Siapapun boleh. Ya maksudnya nggak siapapun boleh, tapi mereka lihat juga
impactnya gimana, terus ini yang mengadakan siapa. Tapi kalau misalnya kayak lu mau masuk pun, gue yakin pasti akan dibantu gitu. Iya, maksudnya kayak nggak harus komika ternama Oh gitu. enggak. Yang penting jelas siapa yang mengadakan gitu. Nah, terakhir nih buat Reno Fenadi, setelah keluar dari lapas pasti kan ada tujuan dan target selanjutnya. Betul. McDenny udah bikin spesial sebagai stand up komedian yang baru bebas dari penjara. Iya, betul. Apakah Kang Reno juga kepikiran untuk Ada beberapa target. Yang pertama sih pasti tidak masuk penjara lagi ya. Target gue seumur hidup ya. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau berkarya gue udah emang ada materi yang akan gue sampaikan untuk special show gitu. Cuman gue masih bingung nih, gue masih ngeraba kalau gue bikin sekarang kondisinya seperti ini gitu. Maksudnya gue masih buta kan nih status bikin acara tuh bolehnya gimana gitu. Gue masih buta banget gitu. Gue takutnya kalau bikin sekarang dengan status yang ini yang nonton sedikit misalnya kayak gitu, gue jadinya wah sayang materi gue udah karena ini mungkin materi ini hanya akan gue sampaikan di special show gue. Materi-materi nanti itu nggak mungkin itu gue bawa ke gigs, nggak mungkin gue bawa ke corporate, nggak mungkin gitu. Itu materi-materi selama mungkin 1 jam itu adalah materi-materi yang akan gue bahas sekali aja pada saat special show doang, dan kemungkinan nggak akan gue jadiin digital download. Kenapa? Karena ya itu gue nggak butuh, maksudnya untuk karya gue yang ini gue tidak mencari uang lah gitu dari situ. Sedangkan kalau untuk digital download itu salah satunya kan adalah selain buat yang nggak bisa datang, yang kedua memang ya kita bisa terus ngejual gitu. Betul. Tapi setelah gue pikir-pikir itu kayak mengurangi kespesialan show gue di yang ini. Karena inilah momen gue sekali seumur hidup masuk penjara, sekali seumur hidup aja gue akan sampaikan materi ini. Tapi buat dokumentasi pribadi, dokumentasi mah ada pasti. Pasti ada di karya maksudnya archive untuk karya gue pasti ada. Tapi tidak akan jadi digital download kayaknya. Kapan kira-kira, tahun berapa? 2022 mungkin? Enggak sih, di tahun ini sih pengennya ya. Pengen ancer-ancer gue sih mungkin di Desember pas gue ulang tahun. Oh, gitu. Di mana kan? Kayak itu sih gue bingung sih. Kalau rumah gue kan di Jogja. Gue dulu pernah bikin special show barengan sama Pepe Isam sama Gian Luigi di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, itu nama acaranya Dari Kenal Jadi Tawa 2013 sorry. Itu sebelum gue suci. Itu udah gue bikin special show pertama bertiga, dan gue yang initiate waktu itu. Dan gue bilang ke anak-anak, gue Jogja aja yuk. Kenapa? Kata si Gianni sama Pepe, ya kan tempat gue gitu. Alasan gue adalah gue bisa nyari temen lah buat tempat sewa segala macam murah gitu. Nah sekarang ini gue antara bingung mau di Jogja lagi apa di Jakarta gitu. Karena kalau di Jogja lagi, gue tuh di Jogja teman-teman gue banyaknya kan di Jakarta sekarang nih gitu, yang mungkin bisa gue promoin gitu. Sedangkan di Jogja ya teman-teman gue ada juga, tapi lebih terbatas pada udah kerja di Jakarta gitu sih. Kayaknya pengen Jakarta deh kayaknya. Apa sama kayak McDenny di Ketawa? Mungkin ya, karena secara tempat udah paling oke. Betul kan? Comedy Club udah paling oke, dan secara kapasitas pun udah itu yang gue pengen. Nggak terlalu banyak, kayak Cepet pun udah cukup lah gitu. Tapi Cepet yang memang orang yang mau menghargai karya gue pada saat itu. Kayak Ketawa deh. Ketawa kan sih, kalau saya rekomendasiin. Di mana lagi? Mau di luar, gue nggak butuh penonton 300 karena memang tidak akan laku 300 show gue. Apalagi 3.000 tidak akan bisa. Itu mending gue bikin special show 3.000 di tempat kayak di Panji di mana sih? Di Teater Jakarta. Gue akan bikin special show nanti di sana. Tapi special show Reno Fenadi menampilkan Panji Pragiwaksono, Raditya Dika. Gue aja nggak tampil, gue jadi IO. Ya kita doakan saja lah, semoga Reno ini dalam waktu dekat membuat special show 1 jam di mana isinya materi tentang keresahan beliau selama di dalam di lapas. Mudah-mudahan sih banyak nih yang menyaksikan. Terima kasih banyak. Thank you banget Dani Beler udah datang ke Tanya Bintang Tamu. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga setelah amin. Lu juga semoga amin. Setelah semoga apa dulu nih Kang? Coba. Lu Mas, semoga Beler lu tetap menghasilkan uang ya. Orang yang paling gokil nih, Beler jadi duit loh. Lu Beler masuk penjara anjing. Oke, terima kasih banyak Kang Reno. Siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.